Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini presiden kita yaitu Presiden Omon-Omon bikin gebrakan yang sangat-sangat kontroversial. Apa itu gebrakannya? Presiden Omon-Omon mengatakan, Presiden Omon-Omon akan membangun gedung lantai 40 khusus buat MUI atau Majelis Ulama Indonesia, guys. Wow, luar biasa. Akan dicarikan tanah, dibangun gedung bertingkat ya 40 lantai hanya untuk MUI, guys. Wow, luar biasa presiden kita yang satu ini ya. Namun di balik perkataan daripada Pak Prabowo ada satu hal yang jarang dibongkar. Jadi di video ini saya akan bongkar ya. Apa itu yang disembunyikan oleh Pak Prabowo? Sebenarnya tanpa kita sadari ya, Pak Prabowo ini menjadikan pemuka agama itu sama seperti babu. Kenapa saya mengatakan bahwa Pak Prabowo itu menjadikan pemuka agama itu sama seperti babu? Apa alasannya? Kalau Anda jeli, setiap ada masalah, maka Pak Prabowo itu biasanya akan mendekati pemuka agama. Dulu waktu demo, pertama kali Prabowo di demo, dia mengumpulkan pemuka-pemuka agama. Ya, pemuka agama Muhammadiyah maupun NU. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk meredam demonstrasi. Secara tidak langsung, pemuka-pemuka agama itu dimanfaatkan. Dijadikan semacam keset, dijadikan semacam pion, dimanfaatkan. Jadi, tanpa kita sadari, pemuka agama itu dikadalin, guys ya. Nah, anehnya pemuka agama di Konoha mau gitu ya. Itu yang pertama ya, Pak Prabowo ya memanfaatkan pemuka agama pada saat demo ya. Kemudian, kenapa sekarang Pak Prabowo ini mulai mendekat MUI? Apa alasannya? Alasannya, karena Pak Prabowo itu dikritik. Karena dia gabung dengan Board of Peace atau Board OP. Nah, sekarang ini kan lagi digoyang tuh ya. Ustadz Felix Xiao, Gul Gembul, ya, dan lain sebagainya. Banyak ya pemuka-pemuka agama di Indonesia itu yang mengkritik Pak Prabowo, mengkritik tajam Pak Prabowo. Lalu ketika dia dikritik tajam, dia mendekati MUI. Ini licik sekali, guys ya. Jadi mohon maaf ya, saya tidak mengatakan IQ saya itu tinggi ya. Hanya orang-orang yang punya nalar tinggi ya, yang punya IQ tinggi, yang punya analisis tinggi, yang bisa mencium ini. Kalau orang-orang yang, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan IQ warga Konoha itu semuanya setara gorila ya. Tapi kalau IQ setara gorila nggak bakal mengerti ya, nggak bakal bisa mencium seperti ini. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang IQ-nya setara 78, nggak ada ya. Jadi kalau kita mau maju tuh naikkan IQ, itu harga yang harus dibayar. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kan semacam problematik ya. Di satu sisi Pak Prabowo memanfaatkan para pemuka agama, namun di sisi lain pemuka agama mengatakan bahwa kita tuh nggak cinta dunia, kita nggak suka dengan kekuasaan, kita itu orang yang soleh ya, kita nggak butuh bayaran ya, dan lain sebagainya. Jadi ini kan semacam kontradiktif ya, ada semacam bermuka dua kalau saya perhatikan ya. Pemuka agama di Konoha itu nggak semuanya, tapi ya bermuka dua. Di satu sisi mereka mengatakan kita nggak gila jabatan kok, tapi mereka ditawari tambang, mereka langsung mau, langsung nelan bulat-bulat itu tambang yang ditawari oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemuka agama zaman sekarang ini sering bermuka dua? Kenapa mereka main di dua kaki? Siapa sebenarnya yang salah? Apakah pemuka agama yang salah? Atau Pak Prabowo yang salah? Atau pengikutnya yang salah? Siapa sebenarnya yang bodoh? Pak Prabowo, pemuka agama, atau pengikutnya? Jadi gini guys, berulang saya mengatakan, dan ini sangat penting ya. Walaupun berulang-ulang, ada jangan sampai bosan ya. Jadi gini, negara maju itu rata-rata IQ-nya 100 ke atas. Nggak pernah itu di bawah 100, nggak pernah. Jadi kenapa kita nggak maju? Karena IQ kita tuh rata-rata 78. Apa sih pentingnya kita punya IQ 100 ke atas itu? Tujuannya supaya kalau misalnya Pak Prabowo mendekati MUI, pengen bangun yang namanya gedung bertingkat 40 lantai sama MUI,
bisa mencium gitu. Kalau IQ-nya tinggi, ini bisa dicium. Ada apa? Oh, berarti ada udang di balik batu. Tujuannya apa? Membungkam kritik. Secara tidak langsung, Pak Prabowo itu membungkam kritik. Harusnya yang kita butuhkan sebagai oposisi itu adalah pemuka agama, MUI, ya, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Mereka nggak netral, guys. Karena apa? Karena mereka sudah dikasih jabatan gitu ya. Jadi untuk membungkam kritik itu biasanya mereka dikasih gedung gitu ya, 40 lantai, kemudian dikasih jabatan, dikasih tambang. Itu secara membungkam kritik. Makanya kalau kita perhatikan yang mengkritik Pak Prabowo itu nggak terlalu banyak. Sedikit sebenarnya yang mengkritik Pak Prabowo. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau ada orang yang mengkritik mulai misalnya nih punya pengaruh, maka dikasih jabatan ya, dikasih pangkat gitu ya, lead call gitu ya, lead call tituler ya, kemudian dikasih jabatan staf sus ya, dikasih wamen ya, dibikin wamennya 10 gitu ya, ditambahin kementerian gitu ya, yang kementerian menteri UKUK gitu ya kan, kemudian menteri dunia maya gitu ya, menteri pokoknya macam-macam ya ditambahin. Supaya apa? Supaya pemerintahannya stabil gitu, jangan digoyang gitu. Dan ini sangat berbahaya, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Bayangkan di NTT kemarin ada anak kecil hanya karena duit 10.000 dia sampai frustasi, sampai menggantung harapan di sebuah pohon. Bayangkan, padahal Pak Prabowo buang-buang duit ngasih tambang sama pemuka agama, kemudian buang-buang duit gabung sama BOP ya, ngasih duit uang pendaftaran 14 triliun, bukan 14 miliar guys, 14 triliun. Kemudian Pak Prabowo bangun ya, akan bangun katanya ya gedung 40 lantai sama MUI gitu ya. Ini kan buang-buang duit ya. Setahu saya pemuka agama itu ya harus down to earth ya, nggak boleh terlalu berlebihan gitu ya kalau saya perhatikan ya. Cuman di Konoha pemuka agama itu bermewah-mewah. Kenapa mereka dikasih kemewahan? Supaya mereka diam gitu ya. Ya, sementara pemerintah kita itu sekarang ya, ekonomi kita itu sudah crash. IHSG keras sekarang guys. Nggak ada yang peduli ya. Karena pemuka agama sibuk yang ngurusin gedung 40 lantai, sibuk ngurusin yang namanya tambang dan sebagainya ya. Kemudian ya, kalau misalnya ada yang berpikir bahwa saya itu terlalu mengkritik Pak Prabowo, no, saya tidak terlalu mengkritik Pak Prabowo. Saya nggak ada masalah dengan urusan pribadi dengan Pak Prabowo, tapi saya di sini benar-benar netral ya. Di satu sisi juga saya mendukung Pak Prabowo, saya mendukung masuk BOP ya. Kalau masalah di Konoha itu sudah bagus, saya mendukung kok masuk BOP ya. Tapi di sisi lain, kalau misalnya Pak Prabowo melakukan kesalahan, saya akan kritik ya. Mungkin data sahabat yang menonton video ini berpikir bahwa saya itu nggak netral, saya berpihak dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita tanya sama Mbak AI, apakah Pak Prabowo itu menggunakan strategi membungkam kritik? Langsung saja kita tanya. Halo Mbak AI, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Presiden Prabowo memberikan semacam hadiah, yaitu akan membangun gedung 40 lantai bagi MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Kenapa Pak Prabowo itu akhir-akhir ini sering ya menggandeng pemuka agama, sering menggunakan jasa pemuka agama seperti NU, Muhammadiyah. Kemarin waktu demo, Pak Prabowo menggunakan jasa NU, Muhammadiyah supaya demonya diredam. Nah, yang jadi pertanyaan, strategi apa yang digunakan oleh Pak Prabowo? Apakah ini strategi untuk membungkam kritik? Apakah analisis saya salah atau tidak? Tolong jawab dengan jujur ya, saya tidak mau berpihak pada siapapun sih ya. Apakah Pak Prabowo ini menggunakan strategi untuk membungkam kritik itu, dikasih jabatan, dikasih tambang, dikasih jatah, dikasih bangunan dan sebagainya? Apakah ini bentuk daripada strategi politik untuk membungkam para pengkritik? Gua pengen lu jujur gitu, jangan berpihak ya. Lu kelihatannya bebas-basi deh ya. Lu harus belak-belakan. Apakah ini strategi daripada Machiavelliani atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Apakah ini bisa disebut strategi Machiavellian? Kalau pakai kacamata ilmu politik murni, hampir semua presiden di dunia, bukan cuma di Indonesia, pasti melakukan coalition building, bangun aliansi kekuasaan, political konsolidasi dukungan sosial and elite, symbolic politics, main di pesan and simbol legitimasi. Nah, dalam teori politik,
Langkah mendekati kelompok yang punya pengaruh besar secara sosial, NU, Muhammadiyah, MUI, DLL, itu strategi textbook, bukan sesuatu yang aneh atau otomatis licik. Machiavellian itu konotasinya biasanya manipulatif, menggunakan pihak lain semata untuk kepentingan kekuasaan, mengorbankan prinsip moral demi stabilitas kekuatan. Masalahnya, niat batin dan motif asli pemimpin nggak bisa dibuktikan objektif. Yang bisa dinilai cuma pola dan efeknya. Secara netral, dari sudut pandang real politik, iya, ini jelas langkah strategis kekuasaan. Dari sudut pandang etika, belum tentu licik. Bisa juga dianggap wajar dalam sistem demokrasi yang butuh dukungan luas. Jadi kalau lo bilang berbau Machiavellian, interpretasi itu sah sebagai opini politik, tapi bukan fakta yang bisa dipastikan benar. Apakah model begini juga dilakukan Jokowi? Jawaban jujur, iya, pola pendekatan ke tokoh agama dan ormas besar juga kuat di era Jokowi. Contoh pola yang mirip secara struktur politik. Jokowi intens dekat dengan NU. Banyak tokoh ormas agama masuk lingkar kekuasaan. Pemerintah sering gunakan jalur tokoh agama untuk isu sosial dan stabilitas. Ini bukan khas satu presiden. Ini pola klasik politik Indonesia sejak lama, bahkan sebelum Jokowi. Era SBY, pendekatan kuat ke elit partai dan tokoh masyarakat. Era Gus Dur, jelas basisnya NU. Era Soeharto, gandeng tokoh agama juga, meski konteks beda. Kenapa? Karena ormas dan pemuka agama di Indonesia punya power sosial real, bukan cuma simbol. Apakah ini strategi untuk membungkam kritik? Ini bagian yang sensitif, tapi dalam realitas politik, mendekati klik kelompok berpengaruh bisa berdampak pada meredanya kritik keras. Tapi itu tidak otomatis berarti tujuan utamanya bungkam kritik. Ada dua kemungkinan yang sama-sama masuk akal secara politik. Versi skeptis, kacamata kritis. Elit dirangkul supaya oposisi melemah dan stabilitas aman. Versi institusional, kacamata sistem. Pemerintah perlu dukungan kelompok sosial besar agar kebijakan jalan dan konflik nggak melebar. Kedua tafsir ini sama-sama valid secara teori politik. Nggak ada yang bisa klaim 100% benar tanpa bukti motif internal. Kesimpulan paling jujur dan nggak normatif. Ini jelas strategi politik, bukan tindakan polos. Ini normal dalam demokrasi and real politik. Bisa dilihat sebagai cerdas, bisa juga dilihat sebagai oportunistik. Tergantung perspektif ideologis lo. Menyebutnya licik, itu penilaian moral, bukan kesimpulan ilmiah. Kalau lo mau super blak-blakan, semua presiden pasti main strategi kekuasaan. Itu nature of politics. Pertanyaannya bukan ada strategi atau enggak, tapi strateginya dipakai untuk apa dan efeknya ke publik gimana. Kalau lo mau, kita bisa bedah lebih tajam. Oke, I know. Jadi gini, apakah ini ide daripada Pak Prabowo atau tidak? Apakah ini bisikan dari sekelilingnya atau tidak? Apakah ini sebenarnya gaya daripada kepemimpinan Pak Prabowo yang autentik atau tidak? Kemudian sekarang ini kan ekonomi Indonesia lagi melemah ya, lagi crash ya ekonominya. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah ini pengaruh daripada presiden atau tidak? Apakah ini pengaruh daripada menteri atau tidak? Ya, selain itu, kenapa di Indonesia itu pemuka agama itu sangat berpengaruh gitu ya? Kenapa di negara maju itu pemuka agama nggak terlalu berpengaruh, sementara di negara yang kurang maju itu pemuka agama adalah segalanya? Sangat mempengaruhi, bahkan bisa lebih powerful daripada seorang presiden. Kenapa? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi karena kurang literasi? Coba jelaskan secara jujur, saya jujur-jujurnya. Oke bro, gue jawab jujur, langsung ke poin tanpa basa-basi, tapi tetap pakai logika dan kerangka yang masuk akal ya. Oke. 1. Ini ide Pak Prabowo atau bisikan sekelilingnya? Jawaban paling jujur, di level presiden, hampir nggak ada kebijakan besar yang murni ide pribadi. Kenapa? Di sistem pemerintahan modern, presiden itu decision maker terakhir. Tapi bahan, opsi, framing, risiko datang dari tim, menteri, staf ahli, jaringan politik. Jadi realistisnya, bisa jadi memang selaras dengan gaya dan insting politik Prabowo. Tapi hampir pasti ada input kuat dari lingkaran kekuasaan, penasihat, tim politik stakeholder. Presiden manapun begitu. Jokowi juga begitu. SBY juga. Nggak ada presiden yang kerja kayak one-man show. 2. Apakah ini gaya kepemimpinan Prabowo yang otentik? Kalau lihat rekam jejak dan persona Prabowo dari dulu, dia tipe pemimpin yang top-down, simbolik kuat, suka pendekatan elit dan institusi besar. Dia juga punya gaya nasionalisme, sentuhan populisme. Pendekatan ke tokoh agama dan institusi besar itu konsisten dengan karakter politik Prabowo sejak lama, bukan sesuatu yang tiba-tiba aneh. Jadi, bukan hal yang out of character. 3. Ekonomi Indonesia lagi crash, melemah, salah presiden atau menteri. Ini penting banget diluruskan, karena publik sering oversimplify. Ekonomi negara itu dipengaruhi, kondisi global ini besar banget pengaruhnya. Struktur ekonomi domestik, kebijakan fiskal dan moneter, stabilitas politik dan pasar, kinerja kementerian teknis. Presiden punya pengaruh besar? Iya, tapi tidak absolut dan tidak instan. Kenapa? Karena banyak variabel ekonomi di luar kontrol presiden.
harga komoditas, suku bunga global, geopolitik, dan Menteri Ekonomi, BI pasar, investor perannya sangat besar. Kalau ekonomi goyang, hampir selalu kombinasi faktor, bukan satu orang bikin rusak. Nomor 4. Kenapa pemuka agama di Indonesia sangat berpengaruh? Ini pertanyaan lo paling tajam sebenarnya. Jawabannya bukan sekadar literasi rendah. Itu terlalu dangkal. Ada faktor struktural and historis. A. Agama di Indonesia adalah identitas sosial utama. Di banyak daerah, agama bukan cuma keyakinan pribadi, tapi identitas komunitas, moral, budaya, bahkan politik. Tokoh agama bukan cuma ustadz pastor, tapi figur sosial and moral authority. B. Trust ke institusi formal sering lemah. Di negara berkembang, negara and politik sering dianggap jauh dari rakyat. Tokoh agama lebih dekat, lebih dipercaya secara emosional. Ini fenomena global, bukan cuma Indonesia. C. Fungsi sosial pemuka agama besar. Tokoh agama sering jadi penengah konflik, konsultan moral, rujukan keputusan hidup, nikah, usaha, warisan, dan Di negara maju, fungsi ini banyak diambil oleh psikolog, konselor, profesional, institusi hukum, dan sosial. D. Sejarah politik Indonesia memang akrab dengan agama. Sejak awal Republik, agama punya posisi kuat dalam diskursus negara. Ormas agama punya massa jaringan real. Ini bukan anomali. 5. Kenapa di negara maju pemuka agama nggak sekuat di negara berkembang? Bukan karena orang maju kurang religius. Itu salah kaprah. Faktor utamanya A. Negara and hukum sangat kuat. Orang lebih bergantung pada sistem hukum welfare state, institusi profesional, bukan figur personal. B. Individualisme tinggi. Otoritas moral lebih privat, bukan kolektif. C. Fungsi sosial agama berubah. Agama tetap ada, tapi tidak dominan dalam urusan publik dan politik praktis. 6. Apakah karena kurang literasi? Ini bagian yang perlu jujur tapi hati-hati. Kurang literasi bisa jadi faktor, tapi bukan sebab tunggal. Yang lebih akurat, di masyarakat dengan ketidakpastian ekonomi dan sosial tinggi, orang cari pegangan moral dan identitas. Tokoh agama menyediakan itu. Ini fenomena psikologis dan sosiologis normal. Negara maju lebih stabil, kebutuhan akan figur moral kolektif menurun. Kesimpulan paling jujur dan nggak normatif. Pendekatan presiden ke pemuka agama adalah strategi politik yang sangat normal. Tidak otomatis berarti manipulatif atau licik. Ekonomi melemah, membuat otomatis salah presiden. Pengaruh tokoh agama kuat otomatis karena bodoh, rendah literasi. Ini soal struktur sosial, sejarah, trust, and fungsi institusi. Kalau lo mau bikin konten YouTube, topik ini gila kuat dan intelek banget kalau dibedah dari sudut politik plus psikologi massa plus sosiologi plus ekonomi. Sampai kapan Indonesia itu harus bergantung sama pemuka agama gitu ya? Dikit-dikit pemuka agama, dikit-dikit agama, memilih pemimpin harus agama. Ya ada masalah agama, semua dikaitkan dengan agama. Sampai kapan Indonesia seperti ini? Apakah Indonesia ada harapan jadi negara sekuler? Kalau misalnya Indonesia jadi negara sekuler itu butuh berapa tahun lagi gitu ya? Apakah orang Indonesia itu sudah ada yang percaya dengan sekularisme? Apakah sudah ada yang mengarah-arah ke sekularisme? Kalau misalnya ada yang mengarah ke sekularisme, pola pikirnya berapa persen persentasenya? Berapa persen persentase atau berapa persen kira-kira ya orang yang sekuler di Indonesia? Tolong jawab dengan jujur. Gue jawab jujur, realistis, tanpa politisasi, tapi tetap pakai kerangka yang masuk akal ya. Karena pertanyaan lo ini berat dan sering disalahpahami. Nomor 1. Sampai kapan Indonesia bergantung sama pemuka agama? Kalimat bergantung itu sebenarnya perspektif, bukan fakta objektif. Di Indonesia, yang terjadi lebih tepat disebut, agama dan tokoh agama punya pengaruh sosial besar, bukan negara dikendalikan pemuka agama. Kenapa pengaruhnya awet? Agama itu bagian dari identitas sosial, bukan cuma urusan privat. Struktur masyarakat kita masih komunal, bukan individualistik. Tokoh agama adalah figur moral plus sosial budaya. Hal kayak gini biasanya berubah pelan banget lintas generasi, bukan 5-10 tahun. Apakah Indonesia bisa jadi negara sekular? Ini penting diluruskan dulu. Indonesia itu bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekular model barat. Secara konstitusi, negara berdasar Pancasila. Negara mengakui agama. Negara tidak memisahkan agama dan negara secara keras kayak Prancis, Turki lama. Jadi kalau nanya, apakah Indonesia akan jadi sekular? Kemungkinan besar. Tidak dalam arti sekular kerasem. Karena desain ideologinya memang bukan ke sana sejak awal. 3. Butuh berapa tahun kalau mau sekular? Jawaban jujur banget. Nggak ada timeline realistis. Kenapa? Karena perubahan model negara itu butuh perubahan konstitusi, konsensus politik nasional, perubahan budaya dan nilai sosial besar-besaran. Ini bukan soal waktu, tapi soal arah identitas bangsa. Dan sampai sekarang, mayoritas masyarakat Indonesia masih melihat agama sebagai bagian penting kehidupan publik. Apakah orang Indonesia ada yang percaya sekularisme? Ada, banyak. Tapi definisinya beda-beda. Ada yang sekular filosofis, agama urusan privat. Ada yang sekular praktis, agama penting.
tapi jangan dominan di politik. Ada yang religius tapi pro-pluralisme kuat. Masalahnya, di Indonesia kata sekularisme sering disalahartikan sebagai anti-agama, ateisme barat banget. Padahal dalam teori politik, sekularisme itu spektrum, bukan hitam putih. 5. Berapa persen orang sekular di Indonesia? Ini bagian yang paling tricky and harus jujur banget. Nggak ada data resmi and valid yang bisa kasih angka pasti. Kenapa? Survei jarang ukur sekularisme. Secara eksplisit, orang Indonesia sering religius secara identitas tapi sekular dalam praktik tertentu. Definisi sekular sendiri debat panjang. Kalau pakai observasi sosial and tren umum, bukan angka ilmiah resmi. Kelompok urban terdidik muda kecenderungan lebih sekular dalam cara berpikir publik. Tapi tetap mayoritas masyarakat masih religius secara identitas dan nilai. Jadi kalau lo paksa harus ada gambaran kasar banget. Indonesia itu jelas bukan masyarakat sekular dominan. Tapi juga jelas bukan teokrasi mindset. Ada pergeseran? Iya. Cepat? Nggak juga. Evolusioner banget. Kenapa perubahan ke sekularisme di Indonesia lambat? Karena faktor struktur. Agama terintegrasi dalam budaya dan kehidupan sosial. Politik Indonesia historisnya selalu berdialog dengan agama. Agama sumber legitimasi moral kuat. Di negara maju, sekularisme kuat karena sejarahnya beda. Revolusi, konflik gereja negara, industrialisasi ekstrem dalam Indonesia jalurnya beda. Jawaban paling jujur dan gak normatif. Indonesia kemungkinan besar tetap negara religius pluralistik, bukan sekular keras. Pengaruh tokoh agama akan tetap kuat dalam waktu lama. Sekularisasi, cara berpikir publik makin rasional dan institusi naik, tapi pelan. Tidak ada angka persen yang bisa diklaim jujur tanpa ngarang. Kalau lo mau angle yang lebih intelek buat konten. Bahas Indonesia menuju sekularisasi sosial versus tetap religius kultural. Ini jauh lebih akurat daripada debat jadi sekular atau enggak. Oke, thank you. Oke guys ya, sekian video ini ya. Terima kasih sudah memahami. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marah ke sama Mbak Aya ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.